Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Widya Purnama dengan nomor induk mahasiswa 190563201057 dengan mata kuliah Seminar Usulan Penelitian. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Nah, pada kesempatan kali ini video saya membahas tentang paragraf. Mungkin teman-teman semua telah pernah nih mendengar apa itu paragraf, apa elemen-elemen yang ada dalam paragraf, dan apa aja nih syarat untuk membuat paragraf. Mungkin dari teman-teman semua sudah ada yang tahu. Nah, di sini saya akan mengulang kembali dan akan membahas kembali tentang paragraf itu sendiri. Nah, di sini kita masuk kepada pengertian paragraf. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian paragraf menurut beberapa para ahli. Nah, yang pertama yaitu menurut Al-Khadiyah dalam Nasuca, Rohmadi dan Wahyudi 2009.233 mengatakan bahwa paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah pikiran. Nah, masuk kepada ahli yang kedua yaitu Wiyanto 2004.220 mengatakan bahwa paragraf adalah sekelompok kalimat yang saling berhubungan dan bersama-sama menjelaskan satu unit pokok pikiran. Nah, selanjutnya ahli yang ketiga mengatakan menurut Ahmadi 1991.21 suatu paragraf adalah suatu satuan pikiran atau perasaan, suatu satuan susunan teratur, satuan-satuan yang lebih kecil atau kalimat-kalimat dan berfungsi sebagai bagian dari suatu satuan yang lebih besar atau keseluruhan komposisi. Nah, dalam membuat paragraf, apa sih yang perlu kita lakukan? Nah, ada tiga poin yang perlu kita lakukan dalam membuat paragraf. Yang pertama yaitu menentukan topik paragraf. Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Dan yang ketiga yaitu membuat kalimat yang berisi ide pokok atau biasanya disebut dengan kalimat utama atau gagasan utama. Oke, selanjutnya kawan-kawan pasti pernah mendengar yaitu posisi kalimat utama. Nah, di mana saja sih posisi kalimat utama? Nah, posisi kalimat utama itu bisa terletak di bagian-bagian seperti di bagian awal itu disebut dengan deduktif, di bagian akhir disebut dengan induktif, dan ada juga nih kalimat utama itu yang letaknya di awal dan di akhir, biasanya disebut dengan kalimat campuran. Oke, selanjutnya itu ada 3 elemen dalam paragraf. Nah, apa aja itu elemen-elemennya? Yang pertama yaitu ada yang namanya kalimat topik. Yang kedua ada juga yang disebut dengan kalimat pendukung. Dan yang ketiga disebut dengan kalimat kesimpulan atau kalimat yang menyimpulkan dari kalimat-kalimat sebelumnya atau memperjelas dari kalimat-kalimat sebelumnya. Tentunya teman-teman semua menginginkan bahwa paragraf yang teman-teman buat itu tersusun sangat baik, sangat rapi, dan sangat jelas. Nah, apa sih syarat paragraf yang baik itu? Nah, di sini saya menyebutkan ada 3 syarat paragraf yang baik. Itu yang pertama tentang kesatuan, yang kedua kepaduan, dan yang terakhir yaitu kelengkapan. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan nih bahwa paragraf itu merupakan serangkaian kalimat yang mengandung gagasan utama. Nah, mungkin sampai di sini dulu nih penjelasan saya tentang paragraf tadi. Kalau ada penjelasan saya yang kurang jelas, kurang tepat, dan tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya mengakhiri. Saya Rahmi Widya Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.